Pemirsa, Jakarta disebut sebagai medan perang pertama melawan varian Omikron, kini dimulai dengan lonjakan kasus COVID-19 di DKI Jakarta yang terus terjadi. Namun status PPKM DKI Jakarta masih level 2, padahal di puluhan sekolah telah ditemukan kasus terpapar COVID-19, bahkan sejumlah perkantoran harus menghentikan aktivitasnya. Semua pihak harus waspada karena puncak gelombang COVID-19 diprediksi akan terjadi pada bulan Februari mendatang. Kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Data 26 Januari 2022 mencatat 7.010 penambahan kasus harian. Dari angka tersebut, setengahnya disumbang oleh DKI Jakarta sebesar 3.509 kasus. Jakarta menjadi penyumbang kasus harian terbesar dibanding provinsi lainnya, bukanlah hal yang mengejutkan. Sebab jauh hari sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin telah memperingatkan Jakarta menjadi medan perang pertama melawan COVID-19 setelah masuknya varian Omikron. Dari 90% memang transmisi lokal itu terjadi di DKI Jakarta. Jadi kita memang harus mempersiapkan khusus DKI Jakarta sebagai medan perang pertama menghadapi Omikron ini. Dan kita harus memastikan kita bisa menangani ya perang menghadapi Omikron di DKI Jakarta ini. Berdasarkan data kasus COVID-19 di DKI Jakarta, jumlah kasus positif di Jakarta pada 26 Januari 2022 tercatat sebanyak 3.509, sehingga total ada 886.999 kasus. Kenaikan kasus COVID-19 terlihat dari terus bertambahnya temuan siswa terpapar COVID-19, sehingga puluhan sekolah harus menghentikan sementara kegiatan belajar tatap muka. Jumlah sekolah di DKI Jakarta yang ditutup sementara pun kembali bertambah. Hingga 26 Januari 2022, ada sekitar 90 sekolah yang terpaksa ditutup sementara lantaran ditemukan kasus COVID-19. Dari seluruh sekolah yang ditutup, paling banyak ada di kawasan Jakarta Timur, yakni 43 sekolah, disusul Jakarta Selatan 31 sekolah, sementara sisanya tersebar di 3 wilayah lainnya di ibu kota. Namun meski temuan kasus makin masif, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan proses PTM 100% tetap dilanjutkan. Terkait PTM Pak, update-nya seperti apa Pak? Ya PTM kan sudah seperti yang saya sampaikan, sesuai dengan ketentuan masih diberlakukan PTM karena Jakarta kan sudah diputuskan masuk di level 2 dan vaksinnya di Jakarta kan memenuhi syarat. Lebih dari 50% bagi lansia, kita di atas 72%, kemudian juga terhadap pendidikannya di atas 80%, kita bahkan 98 bagi peserta didik, 91 bagi kependidikannya atau pendidiknya. Jadi memenuhi syarat ya. Terus sekalipun memang sudah ada kurang lebih 90 sekolah yang ditutup sementara. Sejumlah perkantoran pun harus lockdown lantaran temuan kasus COVID-19. Salah satunya di kantor Kementerian Sosial. Aktivitas di gedung Kementerian Sosial di Salemba, Jakarta Pusat dihentikan sementara sejak Kamis 27 Januari karena temuan kasus positif COVID-19 yang menjangkit sedikitnya 60 pegawai Kemensos. Temuan ini diketahui usai Menteri Sosial Tri Risma hari ini menginstruksikan tes PCR massal untuk para pegawainya. Guna mengantisipasi penyebaran kian masif, Kemensos mengimbau pegawainya bekerja dari rumah hingga Senin pekan depan. Meski lonjakan kasus COVID-19 terus terjadi di Jakarta, namun status PPKM Jakarta masih level 2. Koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, jika melihat perkembangan kasus COVID-19 di Jakarta dalam seminggu terakhir, maka PPKM Jakarta bisa berubah. Namun secara aglomerasi Jabodetabek, saat ini Jakarta masih berada di PPKM level 2. Teater perang pandemik yang terjadi di DKI Jakarta menyebabkan asesmen situasi provinsi tersebut bisa mungkin berubah. Pemerintah secara konsisten memperlakukan DKI sebagai salah satu kesatuan aglomerasi Jabodetabek secara aglomerasi dan wilayah aglomerasi Jabodetabek. Secara aglomerasi Jabodetabek saat ini masih pada level 2. Terus meningkatnya kasus COVID-19 di Jakarta, epidemiolog Tri Yunis Miko Wahyono menilai Jakarta perlu menaikkan level PPKM. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan karena adanya peningkatan kasus Omikron di ibu kota.
Perlunya peningkatan level PPKM untuk membatasi kegiatan masyarakat lebih ketat agar mencegah penyebaran COVID-19. Berbagai pengetatan seperti dengan kembali memberlakukannya bekerja dari rumah atau work from home, pembelajaran daring, dan perluasan ganjil genap. Pemerintah sendiri telah mengingatkan varian Omikron akan menyebabkan gelombang COVID-19 lebih tinggi dibandingkan varian sebelumnya, yaitu Delta. Bahkan puncak gelombang diprediksi terjadi pertengahan Februari hingga awal Maret 2022. Agar kasus COVID-19 tidak terus bertambah, seluruh masyarakat harus disiplin menerapkan protokol kesehatan, ditambah pemerintah tegas dalam menerapkan aturan pembatasan yang ada. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, lantas berapa total data konfirmasi varian Omikron hingga saat ini serta dari mana sumber penularannya kami akan paparkan untuk Anda dalam infografis berikut ini. Tahukah Anda Omikron melonjak, PPKM belum beranjak? Kita akan lihat data terkini terkait dengan penularan COVID-19 di DKI Jakarta. Data dari tahun 2020 hingga 26 Januari 2022 kemarin. Berdasarkan data ini ada sebanyak 886.999 kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Sementara pasien yang dirawat ini sudah mencapai 3.232 pasien dan juga meninggal dunia sebanyak 13.612. Sementara pasien yang sembuh ini mencapai 859.305 pasien dan yang menjalani isolasi mandiri dari tahun 2020 sampai dengan 2022 tahun ini mencapai 10.850. Kalau secara detailnya kita juga akan melihat di grafis berikutnya sebenarnya sudah berapa banyak total data konfirmasi COVID-19 untuk varian Omikron per hari ini, tanggal 27 Januari 2022. Kita akan lihat kasus terinfeksi Omikron yang terkonfirmasi dari data yang kami dapatkan berjumlah 1.922 orang. Kalau secara detail untuk sumber penularannya, ini ada sebanyak 1.309 orang dari pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN, kemudian sisanya sebanyak 613 ini berasal dari transmisi lokal. Artinya memang ini cukup besar dan memang transmisi lokal saat ini sudah terjadi di DKI Jakarta. Di grafis berikutnya kita juga akan melihat sebenarnya seperti apa tren data penambahan kasus baru secara nasional untuk data kemarin dari tanggal 26 Januari 2022. Untuk di Bali kita lihat pemirsa ada sebanyak penambahan 139 kasus. Di Jawa Timur 238 kasus, di Banten naik menjadi 1.133 kasus, Jawa Barat 1.619 kasus, dan DKI Jakarta lagi-lagi menempati posisi pertama dan juga terbanyak dengan 3.509 kasus konfirmasi COVID-19 pada hari kemarin. Lantas, untuk di DKI Jakarta sendiri, pemirsa, ini ada sebanyak 6 wilayah yang terkonfirmasi adanya varian Omikron. Kita akan lihat di grafis berikutnya, Omikron mengganas di Jakarta ada zona merah. Ini ada sebanyak 6 wilayah. Kita lihat di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Ini juga tergolong sebagai zona merah untuk penularan varian Omikron. Kalideres, Jakarta Barat. Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Kebayoran Baru, Senen, Jakarta Pusat, dan juga Sawah Besar. Selain zona merah, ada juga zona kuning atau zona waspada. Kita akan lihat di grafis berikutnya di mana saja zona-zona tersebut. Ada 9 wilayah yang berhasil kami rangkum. Yang pertama di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Pulau Gadung, Johar Baru, Menteng, kawasan wilayah Makassar, Kramat Jati, Pancoran, Jakarta Selatan, Pasar Rebo, dan juga di Ciracas, Jakarta Timur. Kemudian kita juga akan melihat di grafis berikutnya sebenarnya seperti apa nantinya status di DKI Jakarta pada PPKM level 2 yang saat ini tengah berlangsung. Artinya untuk PPKM level 2 yang saat ini diterapkan di DKI Jakarta berlangsung dari tanggal 25 hingga 31 Januari. Ini sesuai dengan Inmendagri nomor 47 tahun 2021 tentang asesmen level 1, 2, 3, dan 4 dalam masa PPKM untuk penanganan COVID-19. Kita lihat untuk aturan di level 2 saat ini yang sedang dijalani. Yang pertama adalah pembatasan di mal. Ini kapasitasnya mencapai 50% dengan maksimal untuk jam operasional sampai pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Usia yang diizinkan ini kurang dari 12 tahun yang tidak diizinkan untuk masuk tempat bermain dan juga hiburan. Kemudian pembelajaran di sekolah, PTM setiap hari saat ini masih terus berlangsung. Peserta didik 100%, durasi belajar 6 jam pelajaran per hari. Lantas seperti apa
tanggapan nanti kita akan melihat di grafis berikutnya dalam penularan kasus COVID-19 dan juga Omikron. Untuk status DKI Jakarta PPKM level 2 ini juga masih ada beberapa sekolah yang ditemukan adanya penularan kasus COVID-19, ada di SMA 30, SMK 5, SMPN 17, SD 25, TK 11, PKBM ada 2. Ini adalah 90 sekolah yang saat ini sudah memberhentikan sementara proses belajar mengajar karena ditemukan adanya kasus COVID-19 di sekolah. Ada sebanyak 135 orang terpapar, terdiri dari 120 siswa, 9 guru, dan juga 6 tenaga pendidik. Lantas seperti apa sebenarnya respon dari Pemda DKI atas adanya penularan kasus COVID-19 yang juga meningkat dari adanya varian Omikron ini? Dikatakan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria bahwa kami masih menunggu seperti yang sering kami sampaikan, ketentuan itu akan ada di pemerintah pusat. Menurunkan, menaikkan level PPKM tentu pusat mempertimbangkan. Artinya saat ini Pemda DKI masih menunggu keputusan dari pusat untuk menaikkan level PPKM di DKI Jakarta yang saat ini masih level 2. Lantas bagaimana respon dari epidemiolog dengan status PPKM level 2 di DKI Jakarta? Kita akan lihat dari Tri Yunis Miko Wahyono, epidemiolog UI, yang mengatakan bahwa PPKM berlevel ini harus dievaluasi kembali. Pembatasan kegiatan masyarakat, sosialnya ini juga harus diubah dan juga atau dinaikkan levelnya. Masyarakat sudah mulai tidak menerapkan protokol kesehatan, tampaknya harus digemborkan lagi. Sudah ada masyarakat yang kendor dengan menjalankan protokol kesehatan. Kita juga akan melihat seperti apa respon. Satu lagi ini dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan meski kasus meningkat, namun pemerintah dalam kendali penuh menghadapi varian Omikron. Peningkatan kasus terkendali aktif varian lebih dari 90% dari kasus puncak Delta. Jadi kita tidak perlu jumawa dan juga tetap disiplin. Lantas sebenarnya pemirsa, memang segala aturan yang diberikan ataupun yang dilakukan di suatu daerah termasuk di DKI Jakarta ini tidak terlepas dari kedisiplinan masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan termasuk mengurangi yang namanya mobilitas karena lagi-lagi disebutkan bahwa DKI Jakarta ini merupakan salah satu medan perang pertama penularan untuk varian Omikron di kawasan Jakarta. Pemirsa, Sisi Metropolitan masih akan kembali lagi dan kami akan membahas lebih detail sebenarnya mengapa sehingga saat ini PPKM di DKI Jakarta belum dinaikkan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sisi Metropolitan. Sebanyak 90 sekolah dari tingkat taman kanak-kanak hingga SMA di Jakarta harus menutup sementara kegiatan PTM 100%-nya karena adanya temuan kasus positif COVID-19. SMA Negeri 16 Jakarta yang merupakan satu dari 90 sekolah tersebut menghentikan PTM sejak tanggal 21 Januari hingga 6 Februari 2022 mendatang. Berikut kita simak laporan selengkapnya dari rekan Aris Setia dan juru kamera Agustins Lawrence berikut ini. Sebanyak 90 sekolah yang tersebar di 5 wilayah administrasi DKI Jakarta terpaksa harus memberhentikan proses pembelajaran tatap muka 100% usai ditemukan sejumlah kasus positif COVID-19. Salah satu sekolah tersebut yaitu adalah SMAN 16 Jakarta, sekolah yang berada di kawasan Palmerah, Jakarta Barat ini. Awal mulanya terkonfirmasi ada sebanyak 2 orang yang positif COVID-19 pada tanggal 20 Januari 2022. Sehari berselang dilakukan proses tracing oleh pihak sekolah maupun oleh pihak puskesmas setempat dan kemudian didapati ada tambahan sebanyak 3 orang positif COVID-19 yang terdiri dari 1 orang guru dan 2 orang siswa. Kemudian selama diberlakukannya proses penutupan PTM 100% juga didapati oleh tambahan sebanyak 3 orang siswa lagi yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dengan demikian total ada sebanyak 7 orang yang dinyatakan positif COVID-19 di SMAN 16 Jakarta ini dengan rincian 1 orang guru dan 6 orang siswa. 6 orang siswa ini merupakan 3 orang siswa dari kelas 10 dan 3 orang siswa dari kelas 12. Dan selain itu seperti yang disampaikan oleh pihak dari SMAN 16 Jakarta, yaitu Eva Hartati, selaku Wakil Bidang Kesiswaan SMAN 16 Jakarta menyampaikan bahwa pihak sekolah dan juga beberapa pihak terkait khususnya dari puskesmas setempat juga telah melakukan tindakan lebih lanjut
terkait dengan temuan kasus positif COVID-19 di SMAN 16 Jakarta ini. Tindakan-tindakan yang dilakukan ya ini adalah antara lain melakukan penyemprotan dan juga melaksanakan tes swab di SMAN 16 Jakarta kepada sejumlah orang baik guru maupun siswa. Dan untuk lebih jelasnya berikut kita simak pernyataan dari Eva Hartati selaku Wakil Bidang Kesiswaan SMAN 16 Jakarta. Kami berkoordinasi dengan Puskesmas, jadi untuk anak-anak atau siswa dan guru yang terkonfirmasi itu langsung ditangani oleh Puskesmas dan Puskesmas melakukan testing kepada keluarga. Seperti itu, kemudian untuk sekolah sendiri kembali melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Damkar untuk melakukan disinfektan. Dan itu sudah kami lakukan ke seluruh disinfektan seluruh area sekolah. Kemudian kami juga kembali melaksanakan BDR atau PJJ kepada seluruh siswa karena memang penutupan yang kedua itu dilaksanakan selama 14 hari karena hasil testingnya itu siswa bertambah ya, sehingga kemudian jumlahnya menjadi 5 ditambah laporan 2 jadi 7 dan guru kembali melaksanakan kegiatan secara online atau secara daring. Sementara itu terkait dengan perkembangan kasus COVID-19 secara nasional menunjukkan bahwa kasus COVID-19 terus mengalami peningkatan. Data terakhir yang berhasil kami himpun ada sebanyak 4.878 kasus COVID-19 secara nasional dan kemudian Provinsi DKI Jakarta sendiri ya ini masih mencatatkan kasus COVID-19 terbanyak secara nasional. Di DKI Jakarta sendiri terdapat penambahan sebanyak 2.190 kasus positif COVID-19. Dari Jakarta, Aris Setia, Agustin Lawrence, Metro TV. Pemirsa, lantas bagaimana epidemiolog melihat lonjakan kasus di Jakarta dengan kebijakan PPKM yang ada saat ini? Kita akan berbincang langsung dengan epidemiolog Universitas Indonesia, ada Tri Yunis Miko Wahyono yang sudah terhubung melalui sambungan virtual bersama kami. Selamat sore Pak Tri Yunis. Mas sore Mas Sabti. Baik, Pak Tri, melihat adanya peningkatan kasus di DKI Jakarta, kemudian Menkes juga menyebutkan bahwa DKI Jakarta ini sebagai medan perang pertama untuk varian Omikron. Menurut Anda apakah PPKM di Jakarta ini harus naik atau belum perlu naik? Ya, satu harus dibuktikan bahwa yang di sekolah-sekolah adalah varian Omikron. Kalau itu varian Omikron yang di sekolah-sekolah, kita berarti berperang melawan lawan yang berbeda sifatnya. Lawan yang lebih cepat penularannya, lawan walaupun dia lebih kecil severity-nya atau keparahannya, tapi lebih cepat penularannya, 5 kali bahkan lebih cepat dari Delta. Oleh karena itu strateginya akan berbeda. Oleh karena itu PPKM harus dievaluasi untuk Indonesia, bahkan bukan hanya untuk DKI. Di Depok juga sudah mulai merambah Omikron, kemudian di Bekasi saya yakin itu harus diperiksa apakah COVID-19-nya itu Omikron sudah menyebar kemana-mana. Betul. Kalau sudah menyebar kemana-mana, PPKM kriteria pembatasan sosialnya harus lebih dari Delta begitu. Harusnya 5 kali lipat, tapi ya harus lebih dari Delta. Kemudian kalau kita mau menyelamatkan bangsa ini, kalau mau meningkatkan kasusnya ya gampang, biarkan saja akan meningkat. Tapi bukan begitu. Seharusnya kita mencegah. Gelombang ketiga tidak bisa dihindari. Mungkin sudah gelombang ketiga sudah di depan mata dan tidak bisa dihindari peningkatannya. Sekarang yang kita bisa hindari adalah jumlah kasusnya. Jumlah kasusnya kalau dibiarkan akan melebihi gelombang pertama 18.000 kasus hariannya, bahkan bisa melebihi gelombang kedua. Di Amerika hampir mendekati gelombang kasus hariannya akan mendekati gelombang yang sebelumnya, yaitu 1 jutaan lebih orang kasus hariannya. Juga di India begitu, hampir mendekati gelombang sebelumnya 500-an ribu, tapi sekarang gelombang ini akan menghasilkan 300-an ribu di India. Jadi menurut saya kita jangan meniru Amerika dan India. Itu adalah kasus contoh yang salah. Jadi menurut saya pembatasan sosial
harus dimulai dari awal lebih baik. Begitu, Mas. Baik, Pak Miko, tadi Anda mengatakan bahwa evaluasi PPKM ini tidak hanya harus di DKI saja, tapi juga secara nasional. Masukan dari Anda apa yang perlu dievaluasi dan apa yang perlu ditingkatkan agar tidak terjadi gelombang ketiga nanti? Pertama adalah kriteria, apa itu level 1, level 2, level 3, baik itu kriteria jumlah kasusnya dievaluasi, kemudian kriteria kapasitas respon kabupaten kotanya dievaluasi, karena menurut saya dalam membuat scoring masuk pada levelnya itu tidak benar ya, banyak bobot ke kapasitas respon kabupaten atau kota, dan semua harus diubah. Kalau kita berhadapan dengan musuh yang berbeda, kecepatannya berbeda 5 kali lipat begitu, kemudian ya kalau walaupun dia lebih ringan, tapi saya yakin kita nggak mau ketambahan kasus yang banyak begitu. Jadi menurut saya kriterianya harus dirubah, dan juga pembatasan sosialnya. Pembatasan sosial pada setiap level itu harus lebih hebat begitu dari sebelumnya. Kalau level 1 itu boleh 100%, sekarang tidak boleh 100%. Kalau level 2 itu kemudian boleh 75% ya, atau 100%, bahkan PTM itu boleh 100%. Sekarang tidak boleh, walaupun level 1, level 2 sekarang tidak boleh 100%, karena penularan Omikron itu lebih hebat dari Delta begitu, Mas. Baik, artinya musuhnya bertambah, tidak hanya Omikron saja, namun juga ancaman varian Delta juga masih ada begitu ya Pak Miko. Jadi perlu adanya adjustment untuk evaluasi baik dari asesmen level 1, 2, 3, dan 4. Pak Miko, yang menjadi pertanyaan berikutnya, lantas alasan PPKM di Jakarta ini belum dinaikkan karena status aglomerasi Jabodetabek juga masih level 2. Apakah ini keputusan yang tepat, pertimbangan yang tepat menurut Anda? Ya, menurut saya keputusan itu harus dibuat pada saat yang tepat, dan kemudian ya sangat cepat diperlukan begitu. Jadi saat yang tepat ya adalah sekarang, jangan menunggu-nunggu kasusnya akan lebih banyak lagi, dan saat yang cepat ya tidak ada lain waktu begitu. Jadi menurut saya sekarang harus dilakukan keputusan itu. Keputusan saya dengar ke Depok akan memasuki level 3 begitu. Tapi bukan itu sebenarnya yang saya maksudkan dengan mengevaluasi PPKM berlevel. Justru PPKM berlevelnya yang lebih kuat pembatasan sosialnya. Dari level 1 atau sekarang pun level 2, maka pembatasan sosialnya harus dilakukan lebih hebat lagi dari yang sebelumnya, Mas. Jadi kalaupun sekarang level 2, maka pembatasan sosialnya harus lebih baik dari sebelumnya. Maka itu perlu dilakukan evaluasi PPKM berlevel dan juga PTM begitu. SK 4 Menteri itu harus dievaluasi, Mas. Baik, artinya evaluasi kembali lagi yang komprehensif untuk sama-sama meningkatkan tidak hanya dari kedisiplinan masyarakat dalam menjalani protokol kesehatan, namun juga mobilitas masyarakatnya juga harus difokuskan begitu, karena tadi kita lihat kasusnya adalah data dari penularan secara lokal, transmisi lokal ini juga cukup tinggi di DKI Jakarta. Terima kasih epidemiolog Universitas Indonesia Pak Triunis Miko sudah bergabung bersama kami di Sisi Metropolitan. Selamat kembali beraktivitas Pak Miko.